kasih atas materi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Karen Anipendo, mahasiswa di Universitas Negeri Manado, Fakultas Pendidikan, jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dan sikap konselor, teknik konseling, dan telepon konseling. Yang pertama yaitu konseling merupakan suatu proses bantuan secara profesional antara konselor dan konseling atau klien yang bertujuan membantu individu atau konseling dapat memecahkan masalahnya agar individu dapat menyelesaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor harus dapat menerima kondisi klien apa adanya. Konselor harus benar-benar dapat memahami dengan baik permasalahan yang dialami klien. Sikap dan keterampilan merupakan dua aspek penting yang harus dimiliki konselor, yang berfungsi sebagai keterampilan bagi konselor adalah upaya memancarkan sikap-sikap yang dimilikinya terhadap para klien di samping menunjukkan kredibilitas seperti penampilan kompetensi intelektual. Adapun keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh konselor, yang pertama keterampilan antarpribadi, yaitu keterampilan antarpribadi yang merupakan inti dalam konseling. Termasuk dalam keterampilan ini adalah semua keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun relasi dengan klien sehingga klien dapat terlibat dalam proses konseling. Yang kedua, keterampilan intervensi. Keterampilan intervensi merupakan kemampuan konselor untuk melibatkan klien dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, keterampilan integrasi. Keterampilan integrasi merupakan kemampuan konselor yang mengacu pada kemampuan konselor untuk strategi-strategi pada situasi khusus berdasarkan pada aspek budaya dan sosial ekonomi konseling. Berikutnya, teknik konseling. Yang pertama, attending. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli bebas mengekspresikan dan mengungkapkan tentang apa saja yang dalam pikiran atau perasaan maupun tingkah lakunya. Contohnya posisi badan, termasuk gerak isyarat dan ekspresi. Yang kedua, opening. Opening adalah keterampilan atau teknik pembukaan atau memulai komunikasi dan hubungan konseli. Contohnya, menyambut kehadiran konseli dan membicarakan topik seperti menjawab salam dan mempersilakan duduk. Yang ketiga, acceptance atau penerimaan. Penerimaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseli. Contohnya, anggukan kepala. Yang keempat, reentertainment atau pengulangan. Reentertainment adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan konseli, sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Yang kelima, reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Pemantulan perasaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseli. Keenam, clarification atau klarifikasi adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali
kembali isi pernyataan konseli dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Yang ketujuh, paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan konseli. Contohnya, ya, benar atau betul secara spontan dari konseli. Yang ke-8, introducing atau pembatasan. Pembatasan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Yang ke-9, lead atau penggarahan. Penggarahan adalah teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan konseli dari suatu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut keterampilan bertanya. Yang ke-10, silent atau diam. Silent adalah suatu hening atau suasana hening. Tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Yang ke-11, reassurance atau penguatan atau dukungan. Adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan terhadap pernyataan positif agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Yang ke-12, penolakan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang konseli melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Yang ke-13, saran atau nasihat adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi konseli agar dia lebih jelas mengenai apa yang akan dia kerjakan. 14, sumari atau ringkasan atau kesimpulan. Sumari adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan konseli pada proses komunikasi konseling. Ke-15, konfrontasi atau pertentangan. Keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskresi atau inkongruensi dalam diri konseli. Kemudian konselor mengumpanbalikan kepada konseli. Yang ke-16, interpretasi atau penafsiran merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor baik melalui tingkah laku konseling, contohnya ya, benar atau betul secara spontan dari konseling. Yang ke-8, introducing atau pembatasan. Pembatasan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Yang ke-9, lead atau penggarahan. Penggarahan adalah teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan konseli dari suatu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut keterampilan bertanya. Yang ke-10, silent atau diam. Silent adalah suatu hening atau suasana hening. Tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Yang ke-11, reassurance atau penguatan atau dukungan. Adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan terhadap pernyataan positif agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Yang ke-12, penolakan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang konseli melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Yang ke-13, saran atau nasihat adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat
atau saran bagi konseli agar dia lebih jelas mengenai apa yang akan dia kerjakan. 14. Sumari atau ringkasan atau kesimpulan. Sumari adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan konseli pada proses komunikasi konseling. 15. Konfrontasi atau pertentangan. Keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkongruensi dalam diri konseli. Kemudian konselor mengumpan balikan kepada konseli. Yang ke-16, interpretasi atau penafsiran. Merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor bertujuan untuk membantu konseli lebih memahami diri sendiri bila mana konseli bersedia mempertimbangkan dengan pikiran terbuka. Yang ke-17, termination atau pengakhiran. Merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Tentang manfaat sumber energi. Narasumbernya adalah Papa saya, Monica. Selamat pagi, Papa. Selamat pagi, Zakaria. Baiklah, saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Ya, silakan. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari sumber energi apa saja yang Papa pergunakan untuk kegiatan Papa? Energi yang bisa kita gunakan sehari-hari itu adalah energi air, kemudian matahari, kemudian ada juga listrik dan bahan bakar minyak. Apa saja manfaat dari energi tersebut? Manfaatnya, misalnya kalau untuk air ya, itu bisa kita gunakan untuk misalnya mandi, kemudian mencuci kendaraan, pakaian, kemudian bisa digunakan untuk minum dalam kehidupan kita sehari-hari sangat bermanfaat. Kemudian berikut juga ada matahari. Nah, kalau matahari sendiri itu kita bisa gunakan misalnya untuk mengeringkan baju, mengeringkan kendaraan setelah dicuci menggunakan air yang tadi kita gunakan. Kemudian juga kita bisa untuk kesehatan dalam kondisi pandemi seperti ini kan, matahari itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tulang kita. Yang berikut juga ada tentang listrik, manfaat energi listrik. Itu bisa kita gunakan untuk menyetrika baju, menonton televisi, menyalakan TV, kemudian lampu kita bisa gunakan untuk itu dan lain-lain itu. Dan satu lagi yang terakhir itu bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak itu kita bisa gunakan untuk kendaraan yang pertama. Jadi kalau kemana-mana, kalau kita tidak ada bahan bakar minyak dengan menggunakan kendaraan, kita tidak akan berjalan.